Saudara, yang pertama judulnya adalah mengenal. Mengenal dan membuka diri adalah awal keberhasilan mencapai puncak. Sekali lagi, mengenal dan membuka diri adalah awal keberhasilan mencapai puncak. Saudara ngomong sama kiri kanan, saya mau mengenal diri saya. Dan saya mau membuka diri saya. Oke, karena saya mau mencapai puncak. Amin. Ya, oke, sip. Saudara, yang pertama apa yang saudara perlu kenal? Ya, ini dasarnya. Saudara, Matius 16 ayat 16. Ayatnya jelas. Dikatakan saudara, My Father in heaven, God himself, let you in on the secret of who I really am. And now, I'm going to tell you who you are, really are. Saudara, jadi yang pertama, saudara kita ini sekali lagi, mari hari-hari ini masuk ke secretnya Tuhan. Amin. Saudara, mari belajar, Tuhan, aku mau masuk ke taman keintiman. Aku mau ketemu Tuhan. Saudara coba ambil, kalau saudara ini pulang kerja, mandi, makan. Setelah itu pamit, bilang sejam ya. Masuk ke tamannya Tuhan. Saudara ngobrol sama Tuhan. Pada saat saudara masuk ke secret, masuk ke tamannya Tuhan, saudara, maka saudara akan mulai kenal siapa Tuhan sesungguhnya. Dan waktu saudara mulai kenal siapa Tuhan sesungguhnya, baru Tuhan bisa bawa saudara kenal siapa saudara sesungguhnya. Saudara, dan ini adalah awal keberhasilan. Seringkali orang stuck. Saudara, hari-hari ini saya cuma mau ingatkan saudara, jangan berhenti nak, jangan berhenti. Tuhan masih punya yang terbaik, amin. Kalau saudara sudah berhenti bermain sama Tuhan, kalau saudara sudah berhenti jalan dan mau ya untuk menikmati yang ajaib, maka saudara kelewat. Ini cuma yang setahun ini, cuma yang setahun ini. Saya ngomong bukan karena saya mau pamer, enggak. Saya cuma berkata, Tuhan, wow. Saudara, tahun ini kita tahu, saudara untuk dapat izin HOF itu sudah tidak mungkin. Karena daerah ini sebenarnya sudah dibilang tidak boleh dibangun gedung tinggi. Saudara, dan kita tahu begitu kita percaya. Ini dibuat singkat ya. Hari itu saudara, semua di mana yang teriak, nangis, doa. Dan kita pecah grup. Satu grup menculik dalam tanda kutip. Saudara membawa makan di mobil tanda tangan. Saudara bayangkan mana ada ngurus izin model begitu. Saudara, dan setelah itu saudara, kita mulai lagi. Keajaiban yang kedua. Tuhan suruh mulai beli tanah. Saudara masih ingat? Kita pagi itu saudara ya, Senin. Masih ingat yang cerita Senin? Saudara, kita harus bayar. Berapalah saya lupa persisnya. 5 atau berapalah, lupa saya. 8 ya. Nah, pokoknya saya lupa. Saya tuh kalau angka, haleluya. Ya. Dan saudara, hari itu saudara, kita udah gayanya segala macam. Mulai dari telongsor, mulai naik, mulai berdiri saudara ya. Dan jam 9 Tuhan kasih 4M. Tuhan komplitin semua dan. Saudara ya, kayak yang gawat tuh ya, waktu diomongin masuk uangnya. Tahu reaksi Ibu Iin nih loh, Bu Iin. Reaksinya begini, kamu salah ngitung 0 kali. Saya sadar loh hari itu segini. Loh, saya ini doa, begitu masuk reaksinya seperti itu. Saudara, yang lain reaksi apa? Salah transfer kali. Dan tidak ada satupun hari itu yang bilang yes, tidak ada. Tidak percaya, benar-benar tidak percaya. Setelah saudara sekian lama baru mulai nangis. Separah itu. Tapi kita jalan sama Tuhan. Tahun ini kita jalan sama Tuhan.
Saudara, dan hari itu saya pulang dari pelayanan. Tiba-tiba orang telepon, saya singkatin, anak banyak. Ini cuma yang sepanjang tahun ini. Dan orangnya bilang, Bu, saya tunggu ibu. Begitu saya masuk, saya bilang, Pak, mau saya doain apa? Dia bilang, enggak Bu, mau nyerahin itu loh. Saya di saking blownya, nyerahin apa? Itu loh yang di depan. Saudara, saya keluar. Dan saya lihat, pertama kalinya saya lihat saudara Mercy Lady putih keren banget. Dan yang paling ajaib adalah nomornya. Nomornya adalah nomor 5777. Saudara, hari itu saya nangis. Saya tahu Tuhan sangat cinta. Tapi entah bagaimana tiba-tiba di hati saya berkata begini. Saya pengen lempar itu ke Tuhan. Itu mahkotaku, aku tahu. Dan Tuhan yang ngasih mahkota, saya tahu. Tapi buat saya, kesukaan saya bukan pada waktu saya pakai mahkota. Tapi waktu saya lempar mahkota itu ke Tuhan. Dan saya bilang, bawa pulang, jual. Buat King Saltar. Orangnya bilang, Bu, gak mau dipakai dulu. Saya bilang enggak. Karena saya tahu saya punya paduan suara. Dan paduan saya adalah penggemar mobil. Nanti paduan suara saya akan mulai bilang gini, Bu, ini bagian ibu harus nikmati. Saudara, nanti paduan saya, asik loh Bu. Jangan-jangan saya tiba-tiba bilang gini, iyalah, saya nikmati deh. Karena itu saya bilang, enggak, jangan taruh di rumah saya. Bawa pulang. Jual. Saudara, hari itu saya sekali lagi lempar. Kebanggaan saya bukan dapat mobil itu. Tapi kebanggaan saya adalah saya bisa letakkan mobil itu. Sejujurnya, tidak banyak pendeta, percayalah, yang bisa meletakkan mobil itu. Banyak pendeta bisa beli mobil itu, nggak membanggakan. Tapi meletakkan, itu akan jadi kebanggaan saya. Dan saya berdoa, spirit yang sama ada dalam hidupmu. Meletakkan, melihat Tuhan senyum, itu adalah yes. Saudara, dan seminggu setelah itu, saudara, saya kebaktian biasa, gak banyak, dikit orangnya. Tiba-tiba ada orang bilang, Bu, Tuhan suruh kasih ibu ini. Saya masukin di tas tanpa rasa. Terus saya tiba-tiba dibentak Tuhan, tapi bentakan cinta. Gitu ya, kalau dikasih, dilihat pun tidak. Terus saya bilang, ya Tuhan, sensi banget sih. Saya bilang, oke, saya lihat. Saudara, saya buka. Dan saya syok. Saudara, karena isinya cek 5.777.000.000. Saudara, hari itu saya berkata, Tuhan, kamu mainan. Saya kasih Mercy, lu balas 5M. Tuhan bilang, kan itu cara kita berjalan. Itu cara kita saling menyinta. Dan saya berkata, Tuhan, sampai kapanpun jangan biarkan saya jadi tua. Jangan biarkan saya tidak bisa jalan dengan Engkau. Jangan biarkan saya berhenti. Saya nikmati jalan dengan Tuhan. Saya nikmati. Dan hari itu sekali lagi, bukan soal uangnya. Saya senyum dan saya bilang, Lord, I love you so much. Dan saya bilang, ini uang saya kasih buat Tuhan lagi. Saudara, dan waktu saya kasih lagi buat Tuhan, Tuhan senyum. Dan Tuhan bilang, belum cukup ya In? Belum. Saya bilang, Tuhan kau tahu. Bukan masalah uangnya, tapi
Tapi sekali lagi, saya kecanduan jalan dengan Tuhan. Saya kecanduan saling melempar bunga, saling melempar cinta, saling melempar mahkota. Itu yang saya, saudara, itu yang saya suka. Saudara, dan setelah saya kasih itu, dalam 6 bulan ini, Tuhan kasih kita 50M. Saudara, 15M-nya buat bangun di depan. 30M-nya buat bayar, saudara, tanah King Saltar. Saya tahu belum selesai. Sekali lagi kebanggaan saya, bukan waktu saya pegang uang itu. Tapi waktu uang seberapapun, itu adalah tanda cinta Tuhan. Tapi tidak pernah bisa menggetarkan hati saya. Saudara, seberapapun kuasa Tuhan kasih, yang membuat saya bahagia adalah saya tidak pernah menikmati kursi. Tapi saya belajar selalu berfungsi. Saya berdoa, kalau saudara mau belajar pagi ini, jangan pernah berhenti berjalan dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah bilang dulu aku berani masuk desa. Saudara bilang sekarang, gua akan lebih gila lagi. Dulu kita berani berlutut di jalan-jalan di bundaran HI. Dan saya mau berkata, ke depan kita akan buat yang lebih lagi dari itu. Kita gak pernah berhenti sampai kita lihat seluruh keberadaan Tuhan dan seluruh kekuatan Tuhan dalam hidupmu bersautan dan bermunculan. Saya berdoa, the true you, the true you. Saudara, the true Pak Wong, bukan Pak Wong seperti ini. Saudara, the true Pak Wong mungkin mengalahkan Einstein karena bersama Tuhan. Ya. Saudara, the true saudara Bu Mega bukan seperti ini. Tapi saudara, dia akan menjadi nabi yang bahkan akan bicara dengan presiden-presiden. Pak, akan terjadi ini kalau Bapak nggak lakukan ini. Dia akan dapat nomor khusus presiden tanpa satu orang pun memberitahu. Itu bagian dari the true. The true saudara Suki bukan seperti ini. Tapi sekali waktu saudara, seperti yang saya bilang, kita akan buat saudara dia jadi pemimpin dan IO, membuat acara seluruh Indonesia, kepresidenan ikut di dalamnya. Saudara, saya berdoa the true you. Saudara tuh bisa lihat gak sih the true you? Saudara, the true Pak Steve Alfa bukan kayak begini nih. Ya. Halo, ini mah baru 10% dari kekuatannya. Ya. Saudara, ada kekuatan ilahi yang ajaib. Saudara, ada mujizat, ada kuasa yang sedang ada. Dan pagi hari ini sekali lagi, coba ngomong sama Tuhan, ngomong gini ya, Tuhan, aku mau satu kali lagi, satu tahap lagi kenal the true you. Dan aku juga mau sekali lagi the true me. Saudara, saya punya slogan dalam diri saya sendiri, adalah mengeluarkan the true Iin. Saudara, karena saya tahu ini bukan the true Iin. Kalau saudara tanya, Bu, the true Iin apa? Sekali waktu, percayalah, saya akan angkat tangan dan ribuan orang langsung lihat surga. Itu the true me. The true me, sekali waktu saya akan cuma angkat tangan dan ribuan orang akan bertemu Tuhan. Itu the true me. The true me. Suara guru cinta saya
akan membuat seluruh dunia bersentuhan dengan cinta sejati. Dan bukan cinta akan dunia dan kepada dunia. The true me, seluruh dunia akan sepakat sederap sama saya, berteriak lawatan. Dan sayalah orang pertama yang akan melihat janji Tuhan bahwa kemuliaannya akan menutupi bumi seperti air menutupi samudra dan seluruh dunia. Dan saya sampai hari ini berkata, aku akan kejar the true me sampai itu keluar. Hari ini sekali lagi, ada sangat banyak orang yang gak pernah lihat the true you. Tidak pernah lihat destiny. Dan saya tahu saudara berkata, saya kan cuma begini. No. Dia ciptakan kau gak pernah seperti itu. Saudara yang kedua, saudara dikatakan Mazmur 51. Ya, membuka diri. Dia bilang, sebab aku sendiri ini sadar akan pelanggaranku. Panjanglah. Saudara, ada banyak orang itu tidak bisa lihat dirinya. Dia tidak bisa dirinya malas cinta uang. Saudara, saya kesaksian aja. Saudara, pada waktu saudara ya, saya ulang tahun. Saudara, hari itu Tuhan datang, Tuhan mencintai saya. Saudara, dan tiba-tiba ada orang kasih saya hadiah. Cek. Tapi dia bilang sekali lagi, saudara, Bu, ini buat ibu. Terus saya tanya Tuhan, dan kali ini Tuhan bilang ini, saya diancam sama Tuhan. Awas lo ya, kali ini lu gak kasih lagi ke orang lain ya, kata Tuhan. Kali ini kamu gak cemplungin lagi buat lawatan. Nah ya, Tuhan bilang, kali ini aku mau kamu menikmati. Udah, Tuhan ngomongnya begitu. Saudara, terus saya senyum-senyum, saya bilang, yes Lord, I love you. Aku nikmati, kali ini aku nikmati. Walaupun saya tahu dia cara ngomong dia tuh cintanya ajaib sekali. Tapi kemudian saudara, saya pulang, saya buka. Waktu saya buka jumlahnya, saya bisa senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri. Dan kemudian saudara, tiba-tiba nih, maaf ya, cintanya Tuhan, hadirat, lawatan, itu hilang, memudar. Yang saya pikirin apa? Dengan uang ini mau buat apa ya? Kan disuruh nikmatin. Terus pikir terus, nikmatin apa ya? Nikmati apa ya? Saudara, dan waktu itu ya, tiba-tiba Tuhan ngomong, aku suka sih, aku suka. Tapi kamu lihat, ternyata hatimu masih tetap menyukai dunia. Dan begitu cepatnya, itu bisa memudarkan sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Saudara, dan hari itu saya kembali, Tuhan tidak ambil uangnya, dan saya juga tetap menikmati. Tapi hari itu saya sekali lagi bilang, iya ya Tuhan, sebegitu saya menyintaimu, dikasih izin nikmati sebentar aja, bisa saya sangat-sangat menikmati. Dan yang sini seperti memudar. Seperti memudar. Saudara, mungkin buat orang lain bukannya normal ya. Buat orang lain normal. Go ahead, gak apa-apa. Buat saya enggak. Buat saya hari itu saudara ya, saya sudah langsung tampar muka saya. Baru aja dapat uang segitu, hatimu sudah melacur. Saudara, saya ini suka memaki saya sendiri. Pada waktu itu Joshua khotbah dan berkata Delilah, itu artinya the great pleasure, atau kerinduan terdalam. Saudara, Simpson itu sudah 20 tahun baik-baik. Sudah 20 tahun memerintah. Tapi karena dia punya kerinduan yang lain.
Dia punya great pleasure yang lain. Dan itu sangat mudah buat dibelokkan. Saudara, dan hari itu sekali lagi saya bertobat dan saya bilang gini, Tuhan, aku tahu di dalam ini aku masih punya banyak keinginan-keinginan terselubung. Salah satu adalah keinginan untuk baik-baik saja dan tidak berpetualang lagi sama Tuhan. Salah satu keinginan saudara tanpa saya bisa pungkiri adalah saya sudah malas naik jet coaster sama Tuhan. Saya lebih suka duduk di taman dan menjadi tua dan membosankan. Dan hari itu saya bilang sama diri saya, begitu saya dengar khotbah Joshua, saya maki diri saya, bilang ini, jijik kalau lu jadi tua. Habis jadi tua, kamu akan main aman. Habis main aman, kamu akan biasa-biasa. Dan habis biasa-biasa, lu akan jadi orang yang membosankan di depan Tuhan. Dan Tuhan berhak cari orang lain. Dia akan bangkitkan sekali lagi sebuah generasi lain yang siap naik jet coaster, yang siap bahkan naik roket sama dia. Karena kamu Iin sudah mulai menua dan maunya yang biasa-biasa. Dan kemudian kamu sudah mulai membosankan, cerewet, banyak hal kecil-kecil aja gak punya iman. Jijik. Saya maki diri saya sendiri dan saya putuskan. Saya berkata, Tuhan, cabut keinginanku untuk menikmati masa aman, masa kelimpahan, masa Salomo. Cabut. Kalaupun orang-orang capek, kalaupun Bahtera capek, siapa yang mau sama saya dan Tuhan? Kita akan tetap naik jet coaster. Kita akan tetap bahkan naik roket, bahkan terbang tinggi bersama Tuhan. Kalau saudara orangnya, ayo angkat tangan. Saudara, saya butuh pasukan. Saya butuh orang yang the great pleasure tidak stuck dan berdiam diri. Saya bilang sama diri saya sendiri, operasi lagi Tuhan, operasi lagi. Saya gak pernah mau diam. Saya gak pernah mau diam. Saya mau Tuhan melihat binar mataku setiap kali ada proyek besar. Setiap kali ada proyek besar. Dan bukan orang yang begini, again, KKR, capek, aduh rentak, ke Kalimantan, capek. Saudara yang seperti itu boleh, silakan di sini dan jadi tua. Sorry ya, kalau buat saya kamu juga membosankan. Saya enggak. Saya akan tetap muda, bertambah kuat, semakin hari semakin bersinar. Dan saya berdoa, saya dapati di tempat ini, kita akan seperti itu. Saudara, gedung depan tidak akan membuat kita puas. King's Altar tidak akan membuat kita puas. Too small buat kita. Karena puncaknya adalah kita KKR di semua jalan serempak. Kita akan lihat the great. Saudara, revival pasti terjadi. Tapi untuk saudara ke sana, beranikan membuka diri. Beranikan sampai Tuhan habisi semuanya. Saudara, mari belajar jujur dan belajarlah memaki dirimu sendiri. Saudara, belajar jangan beralasan berkata gini, ya memang sih, saya kan gak bisa. Kita sudah berubah, itu biar yang muda-muda aja. Kalau saudara sudah gak bisa nginjil, kalau saudara sudah gak punya exciting, kalau saudara Tuhan kasih yang baru, bahkan Tuhan kasih uang, Tuhan kasih buat kesempatan bikin yang besar, dan kau
Nggak mau. Dia bilang, nggak usah lah. Saya gede-gede. Saya mau aja jadi pembantu, jadi sopir aja. Terlalu membosankan. Sorry ya, saya nggak bisa ngomong sama orang goblok. Saya nggak bisa ngomong sama orang yang nggak bertumbuh. Saya bisa ketemu CS dan saya bisa on fire. Karena apa? Dia ngomong tentang cintanya sama Tuhan. Tentang dia pengen bikin bisnis. Tentang dia percaya. Dia tumpang tangan dan orang sembuh. Dia punya api. Gak peduli tentang umur sekolahmu. Api, passion. Itu kelihatan. Saya bisa ketemu STT doktor. Dan kalau ngomong gini, ya Bu yang aman aja, yang beres. Pokoknya semuanya ya, yang baik-baik. Sorry ya, saya ngomong semenit aja gak sabar. Kalau saya punya STT, Tuhan kasih kita STT dan sinode, kita tidak akan pernah jadi yang agamawi. Kita tidak akan pernah sekedar rohani. Destiny kita yang ilahi. Never turun dari itu. Saya berdoa saudara ngerti. Dan saudara yang mau jalan sama saya gak cukup dengan musik bagus. Saya mau yang ilahi. Saya gak cukup dengan tarian keren. Saya mau yang ilahi. Dan saya berdoa saudara ngerti. Kita dipanggil untuk itu. Kalau tarian bagus, Tuhan punya guru Soekarno. Kalau musik bagus, ada orkestra di luar. Tapi kita akan lebih dari mereka. Karena kualitas, karena cinta, karena semua inspirasi yang ilahi. Saudara, kita lanjutkan. Saudara harus kenal kelemahan dan kelebihan. Simple, saudara. Simpson. Saudara, dia sangat kuat, tapi dia tidak tahu. Dia ini tidak tahan sama rengean wanita. Kalau saudara Alkitab baca, dia tuh tahu persis saudara. Ya, kalau dia direngekin wanita, dia pasti jatuh. Saudara, tetapi dia tidak pernah kena. Saudara, setiap orang itu istilah saya punya Krypton. Tahu Krypton? Superman itu kan super power tuh saudara ya. Saudara, gembalamu ya itu penggemar film ya. Jadi mau nggak mau saudara ya, saudara supaya tahu bahasa saya, nikmatilah film. Supaya saudara, saya bisa bicara dengan bahasa saudara. Saudara, Superman itu orang sangat kuat, sangat ajaib. Saudara, baik, karakternya oke, tapi punya satu kelemahan, Krypton. Saudara, itu batu hijau. Ya, kalau kita kan dirohanikan ya, ya anggaplah itu ya dunia atau si kidul, apa lah nggak tahu. Pokoknya begitu Simpson kena Krypton, Superman kena Krypton, maka saudara dia langsung lemes. Simpson punya Krypton. Kryptonnya adalah rengean wanita. Kalau wanita sudah bilang, Simpson, please lah, Simpson. Langsung semua akal sehatnya hilang. Dan dia nempel. Tapi yang gawat, dia bukannya lari. Dia bermain-main dengan Kryptonnya. Saya tidak tahu. Setiap orang punya Krypton. Dan saya berdoa pagi hari ini berkata, Tuhan bongkar. Saudara, saya tahu saya sangat-sangat mudah marah. Itu salah satu Krypton yang saya tahu saya harus waspadai. Saya juga sangat mudah sombong. Saya tahu itu Krypton saya juga harus waspadai. Saudara, saya tahu saya sering kali tidak teliti. Dan itu adalah Krypton saya. Saya berdoa saudara cari Kryptonmu. Karena kita tidak pernah jatuh ke sandung karena batu besar. Kita selalu kesandung karena batu kecil. Lihat seluruh hamba Tuhan. Musa jatuh hanya karena kemarahan. Saudara lihat Daud jatuh hanya karena apa? Dia lihat perempuan telanjang.
Saudara coba lihat, saudara Samuel, si nabi, si hakim. Saudara soal anak dia tidak bisa. Saudara semua orang punya kripton. Dan saya berdoa kenali itu, kenali itu, kenali itu. Saudara kemudian, saudara kenali potensi karunia. Talenta di dalam dan siapa engkau di depan Tuhan. Saudara, ini saya memang sengaja ambil contoh yang susah-susah. Usa itu raja, Daud juga raja. Saudara, Usa cuma bawa ukupan, kusta. Daud, Saul mempersembahkan korban, dipotong jadi raja. Betul? Ini sama-sama raja loh. Ya, Daud dari bawa ukupan, pakai baju imam, saudara ya, bawain korban persembahan, Tuhan senyum. Betul? Kalau saudara di level hukum, saudara kan bingung bilang begini, ini hukumnya gimana sih? Yang ini bawa ukupan, loh dia nggak bawa. Kalau saudara ya, Usa ini misalnya marah sama Tuhan, nyembah berhala, dihukum kusta boleh ya? Bawa ukupan loh saudara. Tapi saudara, persoalannya gak pernah itu. Persoalannya, Usa bawa ukupan dengan kemarahan. Usa bawa ukupan dengan kesombongan. Saudara, masalahnya Saul tidak sedang bawa korban. Saul sedang mencoba menyuap Tuhan dan menarik perhatian rakyat. Saudara, beda dengan Daud. Penyembahannya, korbannya, ukupannya adalah kesejatian. Saudara, jangan pernah lihat sekali lagi yang di luar, tapi lihat kesejatian. Hal yang kedua, saudara, Usa dan Saul tidak pernah punya jam terbang dan kedekatan dengan Tuhan. Daud punya jam terbang dan kedekatan. Itu berbeda. Itu berbeda. Saudara, hari ini siapa engkau di depan Tuhan? Sama-sama pilot. Saudara, kalau dia belum punya jam terbang 10.000 itu belum boleh nyetir Boeing bawa penumpang. Saudara, sekian banyak belum boleh. Sama-sama pilot, ada ijazahnya. Saudara bisa lulus. Gak boleh. Jam terbang. Dan hari ini bagaimana dengan jam terbang dengan Tuhan? Bagaimana, saudara, hubunganmu dengan Tuhan? Saya berdoa, saudara, karena waktu saya percepat, tapi saya berkata, kenali siapa engkau di hadapan Tuhan. Kenali jam terbangmu. Kenali cara Tuhan melirik dan menyintaimu. Karena kalau engkau tidak kenali itu, habis. Saudara, Simson berkata, seperti yang sudah-sudah. Dia pikir masih ada Tuhan, padahal sudah tidak ada Tuhan. Sudah tidak ada Tuhan. Dia pikir dia masih diurapi seperti Saul, padahal sudah roh jahat yang datang. Saudara, jangan pernah, Pak Agung selalu berkata, Tuhan kalau datang ke seseorang itu heboh, ada tandanya. Saudara, orang itu diangkat, wah, ada banyak saudara kemuliaan. Tapi kalau Tuhan meninggalkan orang itu atau meninggalkan kelompok itu, dia akan diam sampai orang itu tidak tahu. Saudara, Billy Graham berkata, gereja akan tetap jalan walaupun gereja itu ditinggalkan Tuhan. Saudara, Morris Sirolo berkata, seluruh pelayanan di seluruh dunia
tidak akan berubah dan terasa apa-apa. Sekalipun sudah tidak ada Tuhan. Dan tidak seperti yang Tuhan mau. Pak Yusak berkata, cuma 10% mereka yang dari awal sampai akhir bisa ada di jalur Tuhan. Yang lain akan kena seperti yang di Matius. Enyah dari hadapanku pembuang kejahatan, pembuat kejahatan. Dan mereka bilang, aku menyembuhkan, aku melakukan ini dan itu. Dan Tuhan bilang, siapa yang suruh? Itu bukan aku kok. Karena mereka sudah, kalau di dalam bahasa The Message-nya, di luar otoritas. Kalau bahasa yang lainnya bilang tanpa ketepatan. Kalau bahasa yang lainnya, mereka sudah tidak bisa menangkap detak hatinya Tuhan. Kenali dirimu. Kenali dirimu. Saya berdoa pagi ini. Saya terus berkata sebelum Tuhan luncurkan kita kayak roket. Kenali dirimu. Saudara, kita tahu berapa banyak roket yang meledak duer. Hanya karena satu kesalahan kecil. Terakhir ini saya lihat pesawat. Aduh, saya sampai ngeri sekali. Saudara, saya lihat pesawat. Saudara, saya suka, suami saya sama saya suka sekali lihat yang namanya investigasi pesawat jatuh. Saudara, dan satu buah pesawat baru 5 tahun. Saudara, dia terbang meledak di atas kebakaran, habis meninggal semua. Saudara, Boeing. Saudara, dan pada waktu itu diselidikin. Saudara, sebelum terbang dia diservis. Apa yang salah? Saudara, itu satu baut segini ya, baut segini. Saudara, itu ada 3 penguncinya. Penguncinya 3. Saudara, murnya 3. Saudara, nah masangnya itu malam, karena kan besoknya terbang. Dan tempatnya jadi nggak langsung begini. Jadi mesti tangan begini, tapi nggak kelihatan. Kalau mau ngintip harus dari bawah, saudara. Waktu mereka masang, 1 mur jatuh. Jadi terpasang dengan 2 mur, tidak 1 mur. Saudara, waktu ke atas getar, getar itu crack. Copot itu nembus ke ke bensin. Bensinnya kena getaran keluar, berat, kena mesin. Mesinnya kebakar, beras, meledaklah kapal itu. Bayangin. Jangan pernah berpikir engkau tidak ada artinya. Mungkin Albert cuma 1 mur. Engkau enggak berfungsi. Kau bisa celakakan seluruh pasukan. Tapi di dalam hidup kita juga seperti itu. 1 miss. Misalnya begini, saya ini pelayanan, bayar perpuluhan, cinta Tuhan. 1 aja. Menyimpan marah. Saudara, itu bisa seperti itu, Bang. Saya berdoa pagi ini sebelum sekali lagi Tuhan bawa kita naik. Terbang beda sama jalan kaki. Saudara, terbang beda sama jalan kaki. Beda banget. Sepeda lepas rantainya, saudara nggak mati. Tapi saudara naik pesawat, 1 murnya lepas, semua meninggal. Jangan kena demensia. Yang kena demensia udah gak bisa berubah. Sudah menua. Saudara, dan kemudian yang terakhir. Saudara, yang terakhir adalah kenali destiny dan kejar. Saudara, seperti yang tadi Pak Luki bilang. Saudara, kalau engkau tidak belajar mengenal destinimu dan mengejar, percayalah sampai kapanpun tidak akan sampai. Saudara, bayangin ya, Elia lewat, dia cuma lempar jubah. Dia nggak bilang begini loh, Elisa, Tuhan itu menginginkanmu.
Elisa, Tuhan itu ya mau jadiin kamu nabi. Enggak. Lempar jubah. Udah jalan lagi. Saudara, dan Elisa ini orang kaya. Dan Elia ini lusuh, jelek, pakai kulit, alah miskin banget. Saudara, dia bisa bilang begini, lagi sibuk, lagi kerja. Bapak tua, jubah lu jatuh. Dan tidak terjadi apa-apa. Tapi hari itu dia kejar, dia cium. Dia cium dan bilang, aku ikut engkau. Ada beberapa orang itu mengejar saya. Dari saya tidak pengen sampai saya memuridkan. Tapi ada orang-orang dengan sombongnya berkata begini, saya nggak mau kayak yang lain, ngejar-ngejar Bu Iin buat apa? Saudara, saya bukan pengen dikejar, please jangan kejar saya. Kerjaan saya udah seabrek, saudara. Tapi sekali lagi destiny harus dikejar. Kalau engkau ingin mewarisi sesuatu, kau harus mengejar. Kalau engkau ingin pengenalan akan Tuhan, kau harus mengejar. Gak bisa. Kau harus tahu siapa dirimu. Saya selalu bilang ini supaya saudara ngerti. Walaupun mungkin saudara bosan. Saudara, dari kecil saya bertiga nih ya. Yang anak asli Pak Yusak. Saya, Pak Daniel, Pak Samuel. Saya nggak tahu Pak Samuel ingat atau tidak. Tapi nabi-nabi itu selalu datang. Saudara, tapi yang dinubuatkan besar-besar. Itu selalu 2 adik saya lagi. Saya nggak pernah dinubuatkan besar. Oleh 1 nabi pun. Tapi yang berbeda adalah saya mengejar yang ilahi. Saya mengejar kedalaman Pak Yusak. Saudara, Pak Yusak itu kalau cerita biasa sekali. Bahkan sepertinya cuma kayak cerita dongeng. Tapi saya selalu berurusan dengan Tuhan setiap poin. Setiap pelajaran. Saya mengejar. Saya mengejar. Dan saya berdoa. Di depan sekali lagi. Sangat besar destinimu. Kita semua tidak akan lagi naik sepeda. Bro, bangun bro. Kalau naik sepeda sekali lagi ban kempes. Rantai copot. Ya, lampu nggak nyala. Saudara, kemudian tiba-tiba nanti saudara ya stangnya bengkok, celok, nggak mati nggak? Karena naik sepeda. Tapi kita sedang naik roket. Kita sedang akan naik pesawat. Everything berubah. Semua berubah. Murah satu. Membuat 1 kapal meledak. Saya ini orang cerewet ya. Saya cerewet sekali sama Pak Agung. Sampai Pak Agung ngomong, please bisa gak In stop, jangan cerewet. Biarkan aku jalan sendiri. Saudara, banyak orang yang gak pernah. Tidak pernah saudara. Saudara nangkap kenapa saya cerewet. Saya cerewet karena saya mau bilang engkau akan diangkat. Masa lu naik sepeda sudah selesai. Siap? Kenali dirimu. Kenali dirimu. Mari kita sembah Tuhan dan kita akan selesai. Sekali lagi, saya nggak mau saudara nyanyi megah, tapi saudara renungkan kata-katanya. You are worthy. Saudara, kata-katanya berkata, semua yang aku terima itu dari engkau. Dan kau perlu terima kembali.
Saudara, ada dua lagu yang hari-hari ini terus bicara. Yang pertama lagu ini, yang kedua adalah All the Way. Saudara, dan saya mau saudara menangkap. Saudara, lagu All the Way adalah lagu yang berkata, Tuhan, aku ikut Engkau all the way. Pada waktu di bawah, waktu di atas. Dan pada waktu teman-temanku pun meninggalkan aku akan ikut Engkau. Karena Engkau, Tuhan, Engkau layak terima semua. Karena toh semua dari Engkau. Dan ujungnya semua untuk Engkau. Biar pagi hari ini kita tutup dengan saudara nyanyi dengan ngerti. Kita akan nyanyi pertama All the Way, dan kemudian kita sambung You Are Worthy. Saudara, kalau saudara punya teman-teman kiri kanan, pegang mereka dan berkata bareng ya sampai akhir. All the way. Kita nggak akan berhenti di tengah. Saudara lakukan itu dengan iman. Kita nggak akan stop di jalan. Kita nggak akan menjadi tua dan terlalu takut naik jet coaster. Kita tidak akan menjadi terlalu lemah dan kita tidak bisa lagi naik ke gunung. Kita tidak akan lagi kehilangan percaya terhadap Tuhan. Saudara, saya waktu lihat Transformer terus Tuhan bilang sama semua. Mungkin kelihatannya aku belum datang. Mungkin kelihatannya lawatan belum terjadi seperti yang Joshua bilang. Tapi aku tidak pernah terlambat dan tidak pernah ingkar janji. Dia bilang, aku pasti datang. Jangan kehilangan kepercayaan. All the way. I want to serve you. I'm gonna serve you. Tuhan, ini kami. Because I love you. I'm going with you all the way. When friends forsake me, Seberapapun yang I won't terjadi, let it break me. tidak akan ada yang bisa I'm membreak kami. going with you All the way. all the way. All the way. Serve you because I love you. I'm going with you all the way. Friends forsake me,
percaya inilah hari You are worthy Engkau akan of it membawa dan all. mengupgrade kami. Ini hari di mana kami tahu From you Engkau sedang bawa kami jauh melebihi yang pernah kami bayangkan. Semua daripadamu, kekuatan, hikmat, pengertian, kesempatan. You are worthy. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan. Semua daripadamu. You are worthy Jamin kami. of it all. Jamin kami. Buat kami mengenal Engkau dan mengenal diri kami. Mengenal siapa kami di depanmu. Mengenal talenta dan potensi. You deserve Mengenal destiny. Terima kasih. from you Mari terima berkat dari Tuhan. and to you Semua yang terbaik. Semua kekayaan surga. Semua destiny. Semua yang tersimpan berabad-abad. from you Yang dicurahkan di hari dan kesempatan anak-anak Tuhan dimuliakan. Turun dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya berkata, Amin.